Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semua teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, untuk kali ini pembahasan kita adalah bab yang kedua, yaitu peluang usaha. Yang akan kita bahas pada bab peluang usaha adalah pengertian dan ciri-ciri peluang usaha, sumber peluang usaha, gagal dan berhasilnya sebuah peluang usaha, serta pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kita bahas bagian pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Teman-teman, peluang itu dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian dan momen. Jadi, peluang usaha itu adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan oleh seorang wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. Teman-teman, ingat ya, peluang itu nggak datang 2 kali loh. Jadi ketika kamu melihat ada peluang di depan mata, segeralah ambil, nggak usah banyak berpikir. Karena apa? Karena peluang itu biasanya tidak datang kedua kalinya. Peluang itu juga biasanya lahir atau datang dari sebuah inspirasi. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang bisa menimbulkan sebuah inspirasi? Yang pertama, inspirasi itu muncul biasanya dari pengetahuan yang kita miliki. Jadi, bekal pengetahuan, apa yang kita baca, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, terutama di sekolah, ini akan menjadi bekal yang kemudian menghadirkan atau mendatangkan sebuah inspirasi. Yang kedua adalah dari pengalaman. Apa yang kita lakukan, atau ketika kita pergi kemana terus mendapatkan apa, melihat apa. Nah, pengalaman ini juga bisa menghadirkan sebuah inspirasi, yang kemudian inspirasi itu bisa mendatangkan peluang usaha bagi kita. Yang ketiga adalah adanya intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah pemikiran yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Apa yang hadir dalam hati, keinginan, atau unek-unek, atau sesuatu yang terbersit dalam hati, itulah intuisi. Berikutnya yang bisa mendatangkan juga inspirasi adalah masalah yang belum dapat dipecahkan. Berbagai macam masalah yang timbul, ini juga sama bisa menghadirkan sebuah inspirasi. Jadi, masalah itu hadir bagi seorang wirausahawan justru bisa mendatangkan sebuah peluang usaha. Berikutnya adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ini juga sama. Justru kesulitan, ujian yang datang terhadap kita seharusnya bisa dijadikan sebagai sebuah inspirasi dan sebuah semangat baru agar kita bisa kembali bangkit, kembali berdiri, dan kembali mengejar yang sudah menjadi impian-impian kita yang dulu atau kemarin sudah pernah kita tuliskan. Berikutnya yang bisa menghadirkan inspirasi juga adalah kebutuhan yang belum terpenuhi dan keinginan yang besar untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, keinginan yang besar ini juga sama.
terutama bagi teman-teman yang senang sekali melakukan berbagai macam penelitian, melakukan berbagai macam eksperimen atau uji coba. Ada sebuah keinginan yang besar yang ingin kita ciptakan untuk menghasilkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang berbeda. Ini juga sama. Rasa ingin memberikan sesuatu terhadap dunia, rasa ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, ini pun akan menimbulkan sebuah inspirasi yang kemudian bisa menjadi peluang usaha buat kita. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik yang bisa kita ambil adalah orisinil, tidak meniru. Upayakan peluang usaha yang kita ambil itu adalah sesuatu yang baru. Yang kedua, peluang itu harus bisa terus ditingkatkan nilai jualnya dan bisa terus diinovasi. Artinya, tidak mandek sampai di situ saja, tetapi bisa terus ditingkatkan, baik secara kualitas, baik secara harga jual, itu juga harus bisa terus ditingkatkan. Dan peluang usaha yang baik juga harus sesuai dengan keinginan pasar. Biasanya yang meledak di pasaran, yang langsung booming di pasaran, itulah adalah produk yang memang sesuai dengan harapan pasar, yang bisa memenuhi kebutuhannya, yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, ini juga menjadi ciri-ciri peluang usaha yang baik, karena bisa langsung diterima oleh pasar. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usahanya telah teruji. Artinya, kelayakan sebuah usaha tersebut dari segi produk, kualitasnya, dari segi harga, kita juga mendapatkan keuntungan, mendapatkan selisih yang lumayan. Terus juga kita bisa meningkatkan kualitasnya, kita juga bisa terus berinovasi, bisa melakukan pengembangan terhadap produk yang kita hasilkan. Nah, ini pun menjadi ciri peluang usaha yang baik. Yang kelima, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari ide orang lain. Kurang lebih sama dengan orisinil. Yang keenam, ada keyakinan untuk kita bisa mewujudkan peluang usaha yang akan kita jalankan itu. Dan juga kita meyakini bahwa peluang tersebut bisa sukses kita jalankan. Dan yang ketujuh, ada rasa senang menjalankannya. Nah, ini yang penting. Kita juga ketika melakukan sebuah usaha, menjalankan sebuah peluang usaha, harus ada rasa senang ketika menjalankan peluang usaha tersebut. Berikutnya, sumber-sumber peluang usaha. Ada beberapa sumber peluang usaha yang bisa kita ambil. Dari mana saja sumber peluang usaha itu? Yang pertama, sumber peluang usaha itu bisa dari diri sendiri, yaitu dari hobi kita, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, atau dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan kita. Anak analis dan anak farmasi ini menjadi sebuah sumber tersendiri, yang kemudian bekal yang kalian dapatkan selama di SMK itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah sumber peluang usaha buat teman-teman. Lingkungan dari orang tua, misalkan orang tua punya usaha, atau dari keluarga terdekat, dari tetangga, atau saat kita berkunjung ke berbagai tempat, dan juga kebiasaan sehari-hari yang sering kita lihat, sering kita rasakan. Ini juga sama, bisa dijadikan sebagai sebuah sumber peluang usaha. Dari perubahan yang terjadi,
akhir-akhir ini kita merasakan begitu banyak sekali perubahan yang kita temui, baik dari perubahan global, misalkan harga emas yang melambung tinggi, ini pun sama bisa dijadikan sumber peluang usaha. Saat-saat ini, akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas, perdagangan itu muncul. Jadi kita bisa mendapatkan emas itu tidak hanya di toko emas ya, tetapi bisa juga melalui berbagai macam tempat seperti mini gold, EOA. Nah, ini juga sama. Terus lingkungan, perubahan lingkungan ini pun sama, bisa menghadirkan sebuah sumber peluang usaha. Peraturan pemerintah seperti sekarang, adanya pandemik, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan wajib menggunakan masker. Ini juga sama bisa menghadirkan sebuah peluang usaha yang baru bagi siapapun yang berani mengambil peluang tersebut. Dan tidak sedikit loh keuntungan dari penjualan masker. Perubahan musim juga sama. Perubahan musim yang akhir-akhir ini sangat luar biasa, berubah dari panas menjadi dingin atau sebaliknya. Perubahan gaya hidup, kebutuhan, dan perubahan teknologi juga bisa kita jadikan sebagai sumber peluang usaha. Dari konsumen, jangan salah, keluhan konsumen juga bisa dijadikan sumber peluang usaha atau saran permintaan khusus dari konsumen atau angan-angan dan harapan konsumen terhadap produk itu pun sama. Makanya setiap produk itu biasanya ada atau dia menggunakan satu line khusus untuk menerima keluhan, menerima saran atau kritik dari konsumen. Karena apa? Bagi mereka, keluhan ini, saran, kritik ini bisa dijadikan sebuah sumber peluang usaha. Termasuk bagi kita. Bagi kita juga sama. Adanya keluhan, adanya kritik, adanya hal-hal yang mungkin awalnya tidak enak bagi kita, tetapi justru buat orang yang berpikir, buat orang-orang yang cerdas, hal seperti ini harusnya dijadikan sebagai sebuah momentum untuk perubahan sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Gagasan orang lain. Nah, sumber peluang usaha juga bisa dari gagasan orang lain, ide orang lain. Banyak loh orang-orang, teman-teman kita yang berbaik hati memberikan gagasan kepada kita, memberikan ide-ide cemerlang kepada kita karena dia merasa hal itu sebuah peluang usaha tetapi dirinya tidak mampu melakukan atau menjalankan peluang tersebut. Dia berilah ide kepada kita dan yuk kita ambil karena itu bisa jadi sebagai sebuah peluang usaha. Dan yang terakhir adalah dari informasi yang diperoleh dari berbagai media. Untuk saat ini informasi itu begitu mudah bisa kita dapatkan. Begitu mudah sekali bisa kita peroleh, dari manapun kita bisa memperoleh informasi dengan sangat-sangat mudah. Alam begitu terbuka, tinggal kita mau memilah dan memilih informasi mana yang penting bagi kita dan yang bisa dijadikan sebagai sebuah sumber peluang usaha bagi kita. Baik teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!